Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Bungalia Silvasari, kelas akuntansi C, NIM 90400118121. Di sini saya akan menjelaskan tentang infografis pertemuan 2, konsep dasar bisnis dan kerjasama global. Yang kedua, pertemuan 5, yaitu isu sosial dan etika dalam teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu konsep dasar sistem informasi. Suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung. Pengolahan transaksi harian ini fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategis dari suatu keputusan. Yang kedua, komponen sistem informasi. 1. Perangkat keras, berkaitan dengan piranti fisik seperti printer dan jasa komputer. Kedua, perangkat lunak, berhubungan dengan semua perintah atau instruksi yang membuat perangkat keras bisa memproses data. Yang ketiga, sekumpulan aturan yang dipakai untuk menjalankan sebuah proses data dan juga untuk menghasilkan output sesuai dengan yang dihendaki. Yang keempat, orang, semua pihak yang memiliki tanggung jawab di dalam pengembangan sistem, pemrosesan dan juga penggunaan output informasi. Yang kelima, database, sekumpulan hubungan dan tabel lainnya sebagaimana yang saling berkaitan dengan penyimpanan data. 6. Jaringan komputer serta komputer data, suatu sistem penghubung yang digunakan untuk mengkoneksi sumber atau proses yang digunakan dan akses secara bersama-sama serta diakseskan oleh beberapa pengguna. Ketiga, peran sistem informasi. Peran sistem informasi untuk operasi bisnis adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, mendukung komunikasi produksi kantor secara efisien, menjunjung kegiatan dan bisnis operasional, menjunjung manajemen dalam mengambil keputusan. Keempat, proses bisnis dan sistem informasi. Hubungan sistem informasi dengan proses bisnis. Hubungan proses bisnis dengan sistem informasi adalah seperangkat aktivitas yang berhubungan secara logis, yang menjelaskan bagaimana tugas bisnis tertentu dan dilaksanakan, dan bisnis dapat dipandang sebagai sekumpulan proses bisnis. Kelima, jenis sistem informasi. Jenis sistem informasi hubungan adalah sistem untuk mendukung bagian keuangan dalam mengambil keputusan yang mengangkut persoalan keuangan sekolah dan mengalokasikan serta mengambil keputusan. Informasi manufaktur adalah sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi si produksi. Yang keenam, kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Bisnis jejaring sosial adalah bagaimana menjual barang atau jasa kepada pembeli atau konsumen dengan menggunakan platform jejaring sosial, yaitu seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan perangkat media lainnya. Yang ketujuh, fungsi sistem informasi dalam bisnis. Tersaji secara tepat waktu dalam akurat bagi para pemakai. Mengharuskan tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang kedua, hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Misalnya kita punya produk, kita pasarkan produknya. Banyak yang suka dan banyak juga yang ingin tahu cara pembuatannya. Hak ini merupakan kita terkait pemilikannya, mendapatkan perlindungan untuk itu karena ini adalah rahasia dagang yang kita miliki. Misalnya, yang ketiga, akuntansibilitas dan pengendalian atau pengendalian. Akuntansibilitas di sini maksudnya bahwa estetika merupakan berhak memberikan informasi, maka kita harus yakni bahwa kita memang punya pengetahuan yang cukup tentang informasi tersebut. Yang keempat, kualitas sistem. Terkaitan dengan kualitas dan media yang dapat kita miliki untuk menjamin kualitas sistem informasi itu. Yang kelima, kualitas hidup. Berkaitan dengan nilai yang harus kita pertahankan dalam penggunaan teknologi informasi.
Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 5, yaitu isu sosial dan etika dalam teknologi informasi. Yang pertama itu hak dan kewajiban informasi. Di sini kita berhak memilih untuk mengetahui informasi yang kita butuhkan. Terlebih akses informasi terbuka lebar. Dengan usaha sendiri, maka kita berhak untuk tahu informasi apa yang ingin kita dapatkan, dan juga kewajiban yang real maupun tidak memberikan informasi terkait privasinya kita. Yang kedua, hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Misalnya kita punya produk, kita pasarkan produknya. Banyak yang suka dan banyak juga yang ingin tahu cara pembuatannya. Hak ini merupakan kita terkait pemilikannya, mendapatkan perlindungan untuk itu, karena ini adalah rahasia dagang yang kita miliki. Misalnya, yang ketiga, akuntansibilitas dan pengendalian atau pengendalian. Akuntansibilitas di sini maksudnya bahwa STK merupakan berhak memberikan informasi, maka kita harus yakni bahwa kita memang punya pengetahuan yang cukup tentang informasi tersebut. Yang keempat, kualitas sistem. Terkaitan dengan kualitas dan media yang dapat kita miliki untuk menjamin kualitas sistem informasi itu. Yang kelima, kualitas hidup. Berkaitan dengan nilai yang harus kita pertahankan dalam penggunaan teknologi informasi. Isu sosial dan etika dalam sistem informasi akuntansi. Perusahaan dapat melangsungkan hidupnya dalam arti dapat terus ekstensi, diterima oleh masyarakat ataupun konsumennya. Jika perusahaan tersebut mengerti, memahami, mempelajari dan menetapkan etika dalam bisnisnya, etika bisnis dapat menjadi salah satu tolak ukur seseorang pengusaha atau perusahaan dalam mengambil keputusan. Dalam area yang sekarang, peluang bisnis yaitu penjual toko online seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Sebagaimana tidak hanya punya bisnis online dengan numpang seperti itu, bisa juga membuat toko online dengan dominan sendiri, dan juga untuk mengetahui baik berjualan lewat website dan juga bisa menjalani atau menjadi selebgram yang suka fotografi dan gemar menghabiskan waktu di media sosial Instagram. Bisa juga mencari uang melalui YouTube. Ada banyak sekali cara meraih peluang bisnis di area digital ini. Teknologi terutama kekuatan internet memang sangat dampak besar.